Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sinkanas, jumpa lagi di podcast Sinkanesia. Kali ini bersama saya Bang Olan di program acara Mencari Wakil Rakyat. Nah, memang di tahun ini kita akan menjelang musim-musim pemilu ya, pemilihan umum. Baik itu nanti ada legislatif dan maupun presiden, nanti pemilunya memang kita serentak. Jadi program ini hadir itu sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa bagaimana nih kita bersikap nih di tahun-tahun politik nih, apakah ya kita pasti udah tahu ya, teman-teman pasti udah punya pilihan dan segala macamnya. Nah, tapi apakah teman-teman udah mengenal nih secara umum atau secara khusus calon-calon yang akan kita pilih untuk memimpin 5 tahun ke depan nih. Jadi program ini hadir untuk kita menggali dan mengenal lebih jauh siapa calon yang akan kita pilih untuk mewakili suara kita nanti di 5 tahun ke depan. Kebetulan kali ini sudah hadir bersama saya Bung Agil Eka Pratama dari Partai Buruh, caleg legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Dapil 4 ya Bung ya, Dapil 4 Kabupaten Sambas. Halo Bung Agil, selamat sore. Halo, sore. Apa kabar Bung? Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat ya, alhamdulillah. Beliau ini selaku exco Partai Buruh. Kebetulan kalau untuk yang di Singkawang, saya ini sebagai ketua Exco ketua Exco. Ya, ketua exco. Ya. Exco itu eksekutif komite atau komite eksekutif. Ya. Nama lain sebetulnya kayak DPC begitu. Jadi kalau di Partai Buruh itu namanya Exco. Exco. Panggilannya Exco. Ya. Okay. Untuk di Kota Singkawang, kebetulan saya sebagai ketua. Ketua Exco Kota Singkawang. Ya, ini Bung Agil sebagai Exco Partai Buruh Kota Singkawang. Oh ya, karena ini momen di 10 Desember ya, 10 Desember memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Saya ingin mengucapkan selamat Hari HAM sedunia. Semoga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, dan semoga saya pribadi sendiri itu betul-betul mengecam tindakan genosida, tindakan pelanggaran HAM berat yang terjadi di tanah Palestina, dan semoga kita bisa bersikap dan pemerintah juga bisa bersikap tegas ya terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Oke, kita lanjut kepada narasumber kita pada hari ini. Ini Bung, apa yang nih menyebabkan nih Bung Agil nih terjun nih di dunia politik nih? Ya. Sebelumnya kan sebetulnya kita sudah lama aktifnya di Serikat Buruh gitu ya. Oh, sebelumnya di Serikat Buruh. Memang aktif di Serikat Buruh, juga sebagai pengurus Serikat Buruh Serbuk begitu untuk di Kalimantan Barat. Untuk motivasinya sebetulnya banyak ya, terutama terkait regulasi buruh yang dihasilkan oleh kebijakan politik. Apalagi kita sama-sama tahu pasca dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, ini luar biasa menyerang hak-haknya buruh tuh diamputasi begitu. Nah, dari banyaknya regulasi tentang buruh yang dikeluarkan dari kebijakan politik, itulah yang membuat kita ingin ingin masuk ke dalam sistem politik. Seenggaknya ya kita dapat ikut berperan dalam merubah sistem yang kita anggap ya masih sangat buruk, jadi maksudnya Bung Agil nih kehadiran teman-teman dari serikat buruh basic ya, latar belakang buruh yang selalu memperjuangkan hak buruh itu terlibat aktif di dalam parlemen, maksudnya itu untuk, ya. menghasilkan ya regulasi-regulasi yang dihasilkan oleh politik ini yang memang sangat pro kepada buruh, kepada rakyat, kepada petani begitu. Tidak hanya buruh juga, tapi untuk semua rakyat begitu. Iya, karena kita juga tahu kemarin hampir semua di parlemen tuh sepakat setuju betul, gitu. Padahal sangat-sangat merugikan dari sisi buruh itu sendiri ya. Sebetulnya tidak hanya bicara tentang buruh, karena Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak sekali klasternya begitu, yang tentang agraria, tentang minerba, tentang pendidikan dan lain-lain begitu, yang sebetulnya kalau kita sama-sama lihat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat merugikan rakyat sebetulnya, tidak hanya buruh. Nah, itulah yang kenapa kita selalu ingin menggaungkan mencabut Omnibus Law atau cabut Undang-Undang Cipta Kerja begitu. Ya, betul. Jadi salah satu alasan kenapa Bung Agil dan teman-teman dari Partai Buruh terutama gitu ya saat ini
berusaha untuk masuk dalam parlemen, yaitu untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman buruh ya sejauh ini gitu. Dan visi misi ini apa nih yang pengen dibawa nih untuk Ya, kalau visi misi sebetulnya kita berangkat dari ini ya, apa namanya, slogannya Partai Buruh ya, sebagai negara sejahtera atau welfare state begitu. iya Welfare state itu kita menilainya ada 3 hal. Yang pertama itu adalah kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta tanggung jawab publik. Tanggung jawab publik itu dalam artian sebagai pejabat harus tanggung jawab gitu kan, juga terkait apa namanya distribusi kekayaan. Kalau bahasanya Bung Said Iqbal itu presidennya Partai Buruh, kamu boleh kaya tapi kami jangan miskinkan kami begitu. Nah, jangan apa namanya si rakyat ini dibuat miskin begitu. iya. Seenggaknya harus adil begitu. Nah, dari tiga hal itu sebetulnya ada 13 platform perjuangan Partai Buruh. Ada cukup banyak begitu. Iya, boleh dijabarkan nih biar masyarakat juga tahu nih apa Coba nih dari saya visi misi. sebutkan yang pertama ya. Yang pertama itu tentang kedaulatan rakyat. Yang kedua itu lapangan pekerjaan, pemberantasan korupsi, jaminan sosial, kedaulatan pangan, ikan dan ternak, upah yang layak, pajak yang berkeadilan, hubungan industrial, lingkungan hidup, HAM dan masyarakat adat, perlindungan perempuan dan anak muda, pemberdayaan kelompok difabilitas, perlindungan dan advokasi tenaga honorer, dan yang ke-13 itu penguatan koperasi dan BUMN untuk rakyat. Jadi 13 perjuangan ini yang memang kita perjuangkan di Partai Buruh. Itulah juga kenapa alasan menjadi dilahirkannya kembali Partai Buruh. Yang sebetulnya Partai Buruh ini bukan partai yang baru lahir sebetulnya. Bukan baru ya? Bukan. Tahun 98 itu sudah ada Partai Buruh ini. Oh, saya pikir juga baru nih. Bukan, tahun 98 itu pernah itu dilahirkan pertama kali oleh almarhum Muchtar Parpahan, salah satu aktivis buruh yang memang sudah lama begitu. Gitu, iya, Dan bahkan 2004 dan 2009 itu pernah ikut pemilu. 2004 dan 2009. 2009. Oh, Tetapi waktu itu hanya satu organisasi yang apa namanya yang mendirikan, yang apa namanya yang mendukung Partai Buruh. Itu dari kawan-kawan KSBSI. Nah, sekarang dilahirkan kembali Partai Buruh ini oleh 11 pendiri organisasi. dari Jadi serikat-serikat buruh dari serikat-serikat buruh, serikat-serikat apa namanya organisasi masyarakat, organisasi perempuan, bahkan guru-guru honorer yang apa namanya ikut mendukung Partai Buruh ini. Jadi dengan 4 konfederasi serikat buruh yang ada di Indonesia dan kurang lebih 50 federasi di Indonesia yang terlibat aktif dalam mendirikan Partai Buruh lagi begitu. Harapannya memang Partai Buruh ini lebih kuat karena kita berbasiskan anggota-anggota yang kawan-kawan serikat-serikat buruh ini. Jadi bukan partai yang baru mencari massa atau baru mencari anggota begitu setiap 5 tahun sekali, tapi kita memang sudah punya basis massa. Basis massa kita ada di kawan-kawan serikat. Jadi dari Partai Buruh sendiri ini belajar dari pengalaman sebelumnya lah ya. Jadi memang waktu itu memang masih belum kuat ya, masih karena satu federasi tadi itu ya. Ya, satu organisasi yaitu KSBSI, tapi dengan sekarang didukung lebih banyak lagi organisasi ya, harapannya kita bisa masuk ke dalam parlemen. Supaya kenapa? Supaya kita tadi semua tentang hal kita dilakukan oleh masyarakat itu dari kebijakan politik. Betul. Itulah yang membuat kita harus masuk ke dalam parlemen untuk banyak ikut peran gitu dalam hal merumuskan kebijakan politik, merumuskan regulasi yang lebih pro ke rakyat begitu. Iya, semuanya memang tidak terlepas dari pengambilan kebijakan politik ya. Jadi pengambilan kebijakan politik itu juga ditentukan dari siapa yang berada di sana gitu kan. Jadi kalau tidak ada keterwakilan dari teman-teman buruh ya memang agak ribet sih memang kayak gitu. Jadi apa ya, hak-hak teman-teman buruh juga saat ini bagaimana nih kondisinya nih teman-teman buruh di Indonesia? Luar biasa. Pasca Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu sistem apa ya, kalau kita dulu bilangnya easy hire, easy fire.
mudah merekrut, mudah memecat. Dalam artian itu sistem kerja yang lebih fleksibel. Ketika dianggap pekerjanya tidak memenuhi standar atau tidak diinginkan lagi karena alasan produktivitas, itu lebih mudah untuk mem-PHK dibandingkan yang sebelumnya ya, walaupun sebelumnya juga regulasinya nggak baik-baik juga sebetulnya. Ditambah lagi regulasi yang baru ini yang luar biasa. Makin parah lagi. Tambah lagi kan yang terbaru ini tentang pengupahan, PP nomor 51. Iya. Perubahan dari PP 36 tentang pengupahan yang dimana upahnya dibatasin, nggak boleh tuh naik di atas 3%. Paling maksimal itu paling tinggi mungkin 3,6 atau 3,8%. Bahkan di Kabupaten Sambas itu luar biasa, hanya 1%-an. Itulah yang membuat kita menjadi gerah begitu. Banyak sekali regulasi-regulasi ini yang sangat memprihatinkan atau sangat lebih pro kepada investor dibandingkan kepada buruh ini kalau buruh ini kan sebetulnya sebagai subjek yang paling penting gitu, yang untuk menggerakkan roda ekonomi begitu, roda ekonomi negara ataupun daerah begitu. Kalau pendapatan buruhnya kecil, bagaimana bisa beli barang ataupun bagaimana begitu kan, menghidupi rakyat, menghidupi keluarganya begitu. Kemarin juga kita baru selesai itu ya penentuan UMK ya. Yeah. Itu gimana nih kondisi UMK? Itu yang kemarin menjadi bukan kemarin, sampai sekarang menjadi menjadi polemik dan menjadi permasalahan, bahkan aksi-aksi juga sering lagi intens ya dilakukan. Iya, betul. Terkait penolakan penetapan upah gitu kan. Yang tadi menggunakan PP nomor 51 karena datanya itu semuanya dikumpulkan menggunakan data BPS. Waduh. Data statistik dari BPS yang padahal kalau zaman dulu ada namanya survei gitu kan, survei harga bahan pangan begitu kan di pasar-pasar. Sekarang enggak. Semuanya menggunakan data BPS. Ya itulah makanya kenapa kemarin kita sempat mendatangi BPS juga. Kamu menggunakan indikator apa? Indikator apa? Terus menggunakan metode seperti apa kan begitu kan? Iya. Dan juga kita protes juga tuh kepada kementerian, kepada Disnaker provinsi. Ini pengupahan kok BPS yang menentukan persentasenya begitu. Data-datanya kok menggunakan BPS. Apakah BPS ini datanya sudah sesuai dengan yang di lapangan kan gitu kan, yang di pasar gitu. Ini kan luar biasa sekali begitu. Dan ini baru terjadi kali ini ini pasca diturunkannya Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi PP ini adalah hasil dari Cipta Kerja itu. Jadi tadi sistem kerja menjadi lebih fleksibel begitu, lebih mudah merekrut, mudah juga mem-PHK. Dan terkait kompensasinya tadi sangat pro kepada investor ya, sangat nggak pro kepada buruh begitu. Iya. Wow, banyak ya sekali ya ternyata masih yang menjadi problem di teman-teman buruh ya sejauh ini. Oke, terkait Partai Buruh ini, apakah memang dari namanya udah nampak ya Partai Buruh. Apakah target pemilihan untuk kali ini apakah cuman hanya sebatas buruh atau gimana sih? Ya, Partai Buruh ini sebetulnya dihadirkan kembali atau dilahirkan kembali ini ya memang betul dengan faktornya adalah Undang-Undang Cipta Kerja ya. Tapi sebetulnya kita tidak hanya memperjuangkan buruh, karena tadi pendirinya kembali Partai Buruh ini ada juga tentang buruh honorer, ada petani, bahkan Serikat Petani Indonesia, salah satu serikat petani yang besar di Indonesia ikut terlibat dalam mendirikan kembali Partai Buruh. Jadi buruh, petani, rakyat miskin kota, terus guru-guru honorer, bahkan konstituen kita adalah memang yang tukang-tukang beca begitu, yang tukang jamu gendong, yang memang selama ini hanya dimanfaatkan setiap 5 tahun sekali. Nah, hadirnya Partai Buruh ini sebagai wadahnya masyarakat tadi, tukang jamu gendong, tukang beca, tukang ojek, semuanya tentang pedagang pasar, buruh begitu, guru-guru honorer, petani dan lain-lain. Ayo, ini sebagai wadahnya masyarakat, wadahnya rakyat begitu, untuk kita memperjuangkan tadi banyak hal-hal yang sebetulnya bisa diberikan kepada rakyat, tapi tadi banyak regulasi yang membuat diamputasi atau tidak diberikan begitu.
regulasinya sangat-sangat mendukung Ya. untuk menindas jadinya. Itu dia makanya menjadi visi kita kenapa kita harus ikut terlibat di dalam politik ini begitu. Ya, kita tahu juga ya sampai sejauh ini banyak sekali ya penolakan dari mahasiswa, dari masyarakat, dari pekerja segala macam terkait Omnibus Law ini. Wah, Tapi luar sampai biasa. saat ini juga tidak ada perubahan ya kayak Betul. gitu. Bahkan semakin apa ya, semakin kalau kita bilang semakin brutal begitu, semakin brutal dalam artian semakin tidak ada kepastian untuk perlindungan buat rakyat. Sebetulnya apalagi buruh ya, buruh ini apa sih perlindungannya sebetulnya? Jadi ketika dia sudah di PHK, ya, masa jadi pengangguran kan begitu kan? Iya. Bagaimana setelah dia diputus hubungan kerjanya, ada kepastian nasib gitu kan? Betul, Nah, regulasi Undang-Undang Cipta Kerja ini nggak ada kepastian nasib. Kayak misalnya alidaya yang diperluas, sistem kerja kontrak yang lebih dipermudah, bahkan efisiensi yang zaman dulu di aturan Undang-Undang 13 tahun 2003 itu pengusaha-pengusaha takut tuh mau efisiensi sebetulnya karena bayar pesangonnya mahal dan lain-lain. Iya. Kalau sekarang Nggak karena peduli Cipta dia. Kerja, karena dia efisiensi ini lebih dipermudah, mudah membuang karyawan begitu saja gitu. Betul. Nggak peduli ya pekerja itu mau bagus kerjanya, mau ya lompat sana lompat sini pekerjanya untuk membantu perusahaan itu sendiri. Tapi ketika perusahaan udah nggak suka gimana ya, Ya itulah. terutama outsourcing juga ya. Wah, iya tuh Outsourcing makanya. Terutama di Kalbar ini kan, kenapa kita selalu bilang outsourcing ini jangan sampai lebih meluas gitu, karena kasihan kawan-kawan yang bekerja sistemnya outsourcing tadi sudahlah tidak ada kepastian nasib ketika perusahaan outsourcingnya sudah tidak lagi bekerjasama dengan si perusahaannya, ya. itu mau dikemanain gitu pekerjanya, sedangkan pekerja ini kan dikontraknya melalui outsourcing kan begitu Iya, kan. dia kan pakai per 3 tahun ya. Ya, 3 itulah tahun. yang menjadi motivasi kita. Kenapa sih harus kita nyalek lah bahasanya begitu kan? Iya, untuk memperbaiki hal tersebut lah kayak gitu. Nah, untuk dari petani itu sendiri, itu ada isu khusus enggak itu yang sejauh ini Bung Agil dapatkan di lapangan kayak gitu? Kalau petani itu lebih ke ini ya, lebih akses untuk seperti pupuk begitu. Akses pupuk Ya, akses pupuk, terus tentang kalau di Sambas itu tentang ini ya, tentang lahan-lahan yang memang beralih gitu ya, yang tadinya lahan masyarakat beralih menjadi sawit begitu. Oh iya. Nah, ini yang hak masyarakat itu di mana begitu kan, tentang misalnya tanah plasma, atau misalkan tentang hak masyarakat tentang koperasi begitu dan lain-lain. Sistem inti plasma itu masih menjadi itu ya? Iya, masih Konflik ya. masih sering konflik karena pembagiannya itu tidak terbuka dan tidak transparan begitu, dan juga pembagian hasilnya ini kan kadang-kadang yang menjadi masalah begitu. Iya. Kalau di Sambas tuh masih banyak sekali Iya, hal masih itu. banyak sekali. Ya, karena perkebunan sawit juga di sana banyak ya. Belum lagi cerita buruh petaninya ya. Gitu. Itu baru petaninya, belum buruh tani. Ini dua hal yang beda menurut saya nih. Iya. Petani dan buruh tani. Kalau buruh tani itu dia bekerja sebagai petani, bekerja dengan perusahaan. Tapi kalau petani dia kalau menurut saya dia punya lahan. Ya, gitu. Dia beda ya kalau menurut saya sih. Apakah memang kayak gitu? Memang beda ya? Ya, kalau yang saya pahami juga begitu sih. Iya, Memang harusnya kayak gitu ya. Kalau petani kan dia yang bekerja untuk ada yang punya lahan begitu kan biasanya. Dia menerima upah gitu. Tapi kalau petani dia punya lahan, dia yang menanam dan dia yang menjual kayak gitu kan untuk. Oke, kalau untuk petani juga banyak sekali ya masih untuk pemasaran-pemasaran di sana. Nah, sebagai dianggap aja walaupun udah pernah terlibat dalam pemilu 2004 sama 2009 dan kali ini 2024 aktif mencoba untuk ikut lagi sebagai kontestan politik. Strategi khusus nih untuk memenangkan hati rakyat nih kalau untuk dari Bung Agil atau dari Partai Buruh sendiri? Ya, kalau kita strategi khusus sebetulnya nggak yang bagaimana ya, tapi memang kita lebih bekerja secara tulus begitu, dan memang kita sebelum di partai juga memang sudah di serikat itu memang biasa mengadvokasi buruh, mengadvokasi rakyat begitu, yang memang bukan hanya untuk 5 tahun sekali, bukan hanya untuk yang
apa namanya ketika ada pemilu baru muncul ya. bukan begitu, karena kita sudah terbiasa mengadvokasi masyarakat begitu. Oh, sebelumnya memang udah sering terlibat di membantu masyarakat lah untuk menyelesaikan konflik-konflik yang mereka. Tapi sebelumnya selain dari serikat, Agil pernah terlibat dalam partai politik tertentu enggak? Belum pernah. Oh, sebelum. Belum jadi pernah, ini betul-betul Ini baru baru untuk pertama kali, ya. Oh, tapi untuk pengalaman-pengalaman organisasi masyarakat itu udah sangat sering ya di partai di serikat buruhnya itu sendiri gitu ya. Nah, berarti selain tadi ya beberapa strategi yang diupayakan ya untuk memenangkan pemilu kali ini. Jadi memang ya kalau kita tahu ya, memang saat ini juga selain biaya politik yang mahal dan segala macam ya, kita juga harus ada modal lain nih untuk yang bisa kita gunakan di pemilu. Ada biasanya yang memang udah memupuk dari awal, kayak Bung Agil tadi bilang, Bung Agil ini udah terlibat lama nih di membantu advokasi kepada teman-teman buruh gitu kan, petani dan segala macamnya gitu kan. Tapi ada juga nih yang cuman momentum aja nih, udah mau 5 tahunan baru muncul segala macam. Jadi memang akhirnya ada yang menggunakan politik uang nih. Nah, Bung Agil sendiri nih, kalau ngelihat politik uang, bagaimana nih? Ya, yang pertama kalau kita melihatnya tentang politik uang ini ya memang luar biasa ya. Iya, iya. Kita sama-sama tahu di Indonesia ini, walaupun selalu bilang tolak politik uang, selalu ada aja ngomongin politik uang begitu iya, kan. Iya. Apalagi partai-partai ataupun caleg-caleg yang memang dia punya modal begitu, modal besar begitu, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau di Partai Buruh, pertama kita selalu di Partai Buruh itu menegaskan kepada kadernya untuk tidak menggunakan uang atau politik uang begitu, untuk untuk dalam pencalekan dan lain-lain. Berikutnya, yang maju di caleg di Partai Buruh ini bukan dari yang pengusaha, bukan yang dari orang-orang tokoh-tokoh yang memang yang punya modal besar, tapi memang yang tadi, yang dia aktif di serikat buruh, yang dia memang tokoh masyarakat yang biasa mengadvokasi masyarakat, yang memang betul-betul ingin maju, merubah keadaan masyarakat begitu. Ya kalau dibilang apakah caleg-caleg ini punya modal, ya memang nggak ada. Modalnya adalah tadi, kita sudah sehari-hari memang kita mengadvokasi buruh, mengadvokasi rakyat begitu. Sekarang ketika kita maju di pencalekan atau legislasi, itu lebih naik tingkatnya begitu. Iya. Kan kalau kita di di DPRD itu bukan hanya tentang advokasi saja, tapi lebih ke memperjuangkannya itu di tentang kayak tadi regulasi, tentang kebijakan-kebijakan yang bisa kita dapat gitu buat rakyat, yang lebih pro rakyat begitu. Tadi memang caleg-caleg Partai Buruh ini bukan artis-artis terkenal, bukan pengusaha-pengusaha yang punya modal banyak begitu. Tapi modal kita adalah tadi, yang kita ini sudah aktif lama di organisasi dan memang sudah terbiasa mengadvokasi. Dan mungkin dulunya memang seorang pekerja gitu ya, mungkin ya. Jadi dan kebanyakan memang ini adalah yang maju tuh buruh-buruh yang memang dia bekerja di pabrik begitu, yang bekerja di perusahaan. Bukan yang tingkatannya bos-bos ya, sekelas operator begitu yang maju. Juga guru-guru honorer yang maju menjadi caleg begitu. Juga ada juga yang dari petani begitu. Oh, jadi memang mereka yang udah pernah menjadi pekerja dan merasakan di dunia kerja gitu ya, kan, dan regulasi. Bukan hanya yang sudah pernah bekerja, tapi yang masih bekerja pun maju mencalekan. Maju juga, yang sedang bekerja, yang sedang menjadi buruh begitu. Yang memang kalau kita menyebutnya partai ini adalah partainya kelas pekerja begitu. Iya. Kalau Bung Agil pernah enggak pernah kerja di pabrik dulu. Udah pernah berapa tahun dulu tuh, Bung? Dulu lumayan lama ya, lumayan sekitar mungkin 13 tahun atau 12 sampai 13 tahun ya kerja di pabrik. Iya.
Nah, buat masyarakat nih dari Bung Agil, gimana nih Bung ketika mendapatkan nih serangan-serangan tadi nih politik uang nih, sebaiknya kayak gimana nih? Ya, memang itu juga yang disampaikan oleh Partai Buruh ya pada kader-kadernya buat menyadarkan masyarakat ini bahwa politik uang ini menjadi apa ya, menjadi penyakit sebetulnya yang bisa Iya, iya, iya. yang nggak baik ya di apa namanya di Indonesia ya. Eh, Kalau ada satu sisi sebetulnya tentang upah tadi yang disinggung, Partai Buruh ini memperjuangkan tentang upah. Bahkan kalau kita bisa meyakinkan masyarakat, Partai Buruh jika menang itu kita paling yang diutamakan adalah tentang upah. Bahkan mungkin sekarang partai yang satu-satunya bicara tentang upah itu hanya Partai Buruh Sampai sejauh ini. sampai sejauh ini. Konsisten Masyarakat lah, gitu. pada saat pemilu dia hanya diiming-imingi 300.000, 500.000 misalkan sekali mencoblos begitu. Tapi jika Partai Buruh menang itu memperjuangkan upah misalnya kayak di Kabupaten Karawang itu bisa sampai naik 15%, sekitar 750.000 dalam apa namanya setiap bulan begitu yang kita naikkan begitu. Nah itulah makanya apa namanya memang tantangan ini ya, tantangan sebagai tantangan untuk kader-kader Partai Buruh dalam menyadarkan masyarakat atau mengagitasi masyarakat bahwa tolak politik uang begitu. Itu jangan gara-gara 100.000 teman-teman nih menggadaikan masa depannya. 5 tahun ke depan nih. Lalu setelah mereka jadi malah hilang, lupa dengan yang memilih kayak gitu. Tapi bicara pemilu juga kita nggak pernah terlepas dari modal pasti ya. Pasti ya. Namanya kita juga perlu masang baliho dan semacamnya itu. Nah, kalau Bung Agil dan teman-teman bagaimana nih untuk itulah modal itu? Uniknya di Partai Buruh. Tadi karena Partai Buruh ini kan partai yang berbasiskan anggota. Iya. Berbasiskan anggota yang memang kawan-kawan anggota serikat ya khususnya ya. Kolektif lah. Kolektif gitu ya. Dari iuran anggota, dari apa namanya memang apa namanya dari sumbangan-sumbangan kawan-kawan yang memang pro kepada Partai Buruh yang melihatnya begini. Ada kondisi di Indonesia ini yang sangat tadi pasca adanya Omnibus Law, pasca banyak regulasi yang tidak pro kepada rakyat. Jadi tergerak begitu kawan-kawan untuk apa namanya membantu partai ini sebetulnya. Tadi karena berbasiskan anggota ya kita mengumpulkan iuran begitu dengan anggota. Iya, ini menarik ya sekali ya. Ini, jadi kolektivitas itu untuk membantu siapa nih yang mau maju. Tapi kalau Bung Agil sendiri, itu kemarin gimana nih pencalonannya nih? Apakah Bung Agil tolong wakilkan kami maju gitu? Apakah kayak gitu? Ya, pendiskusiannya nih, awalnya nih kayak gimana nih? Sebetulnya kurang lebih begitu. Awalnya sebetulnya nggak mau maju ya, karena melihatnya kan tadi, wah pasti ini tantangannya berat begitu ya, modal yang besar dan lain-lain gitu kan. Tapi atas dukungan kawan-kawan anggota begitu yang apa namanya melihatnya, ayo Bung maju begitu, ayo sama-sama kita apa namanya ikut apa namanya ikut bertarung lah begitu. Tidak, jadi ada motivasi dari kawan-kawan itu yang membuat buat aku lebih semangat begitu. Jadi nggak berdiri sendiri begitu, jadi didukung oleh kawan-kawan anggota begitu. Jadi supaya nggak jadi beban ya nanti ke depan. Betul. Kan. Jadi memang udah betul-betul didukung gitu. Dan yang jelas nggak bakalan banyak keluar modal gitu ya. Ya modalnya sebetulnya ya kalau bicara modal pasti dikeluarkan ya kos politik ya, tapi tidak yang seperti yang ada ya begitu ya, yang terjuran begitu ya, bukan begitu. Jadi memang yang kita tawarkan adalah kayak tadi gagasan, apa namanya ide yang memang yang kita apa namanya yang kita perjuangkan begitu. Karena biasanya kalau pasca pemilihan umum itu kan pileg segala macam itu kan banyak nih yang stres kalau habis nih uangnya nih, aduh gimana gitu kan. Ya, tapi ini menarik, sangat-sangat menarik ya dengan sistem kolektivitas ini. Jadi sangat-sangat membantu dan kalau menurut saya akan menghindari dari apa ya upaya untuk mengembalikan modal gitu kan. Karena biasanya kan kayak gini ya, kita kalau yang semakin banyak keluar kos-kos modal untuk politik ini, ketika dia jadi dia akan berpikir nih bagaimana untuk mengembalikan modal yang udah dikeluarkan itu. Jadi nggak heran juga sih banyak sekali yang akhirnya yang gagal-gagal tuh masuknya ke SJ segala macam kayak gitu kan.
Ini parah sih gitu. Ini menarik sih, sangat-sangat menarik nih untuk pembahasan kita pada kali ini. Dan ini saya sedikit ada challenge nih buat Bung Agil nih. Nah, ini kan Bung Agil baru juga untuk terlibat di partai politik dan kali ini berkesempatan untuk maju sebagai pileg. Bung Agil sendiri bisa nggak, mau nggak, berani nggak nih mengkritik DPR saat ini? Ya, justru Challenge nih ya ini. bukan lagi mengkritik sebetulnya, kita sering menyuarakan itu karena tidak ada satupun dewan yang bersuara tentang upah buruh begitu. Iya. Upah buruh ini sudahlah kecil begitu. Tadi surveinya juga tidak jelas begitu, yang menggunakan datanya langsung dari BPS. Ya kalau bukan lagi mengkritik sebetulnya kita prihatin begitu, malah lebih ke prihatin. Seharusnya kan dewan ini yang sebagai wakil rakyat yang sudah terpilih ya. Iya. Harusnya melihat gitu kondisi di lapangan, upah yang sekarang ini sudah layak apa belum begitu kan. Tadi kondisi petani bagaimana, kondisi guru honorer bagaimana kan begitu kan. Harusnya lebih melihat ke bawah begitu. Bukan hanya keinginan dari partai yang mengusulkan Omnibus Law atau Cipta Kerja begitu. Kalau bisa dilihat mungkin satu-satunya partai yang bicara tentang upah ya Partai Buruh. Iya. Bicara tentang upah, bicara tentang petani, bicara tentang lain-lain begitu. Hanya Partai Buruh. Kalau sekarang ini kan sama-sama kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja siapa yang menginisiasi, siapa yang menyetujui begitu. Kan begitu. Bahkan Partai Buruh ini lahir karena ya alasannya adalah munculnya Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law tadi. Ya, keprihatinan ya. Keprihatinan munculnya Omnibus Law itu. Pekerja-pekerja yang merasa tertindas dan akhirnya tegak untuk maju dan hadirlah Partai Buruh ini kembali. Terus seberapa yakin nih Bung untuk menang di pileg kali ini? Kalau kita karena berbasiskan anggota, berbasiskan kader-kader dari serikat-serikat yang memang punya anggota begitu, seharusnya sangat yakin bisa mendapatkan kursi. Jadi bukan hanya sebatas mewarnai ini pemilu begitu, tapi memang harus bisa mendapatkan kursi. Karena tadi kita Partai Buruh ini ya memang partainya kelasnya untuk petani, untuk buruh, untuk masyarakat adat, untuk masyarakat lokal, untuk lingkungan, untuk segala macam begitu, yang memang harusnya ya dipilih partai ini begitu, yang lebih memperjuangkan rakyat begitu. Iya. Mantap sekali ini. Keren. Oke, kita udah berada di penghujung nih untuk podcast kali ini. Terakhir nih Bung, pesan kepada masyarakat dan harapan lah Bung Agil untuk di tahun depannya. Ya, kalau pesan tadi sudah pasti tolak politik uang ya. Jangan sampai menggadaikan masa depan begitu hanya sebatas uang 100.000, 300.000 begitu, tapi setelah dipilih dan terpilih lupa begitu. Ya, tolak politik uang, tolak politik yang mengiming-imingi begitu. Harapannya Partai Buruh ini memang sebagai wadahnya rakyat begitu untuk memberikan sebagai wadah harapan begitu. Lahirnya Partai Buruh ini kan kita memperjuangkan memang untuk rakyat ya, bukan hanya untuk buruh sebetulnya, tapi untuk rakyat yang kalau bahasa itu lebih sekarang ini kan termarginalkan lah bahasanya begitu. Ayo sama-sama kita dukung Partai Buruh memang yang betul-betul memperjuangkan kelas begitu. Kelas yang tadi untuk buruh, untuk petani, untuk masyarakat miskin kota, untuk masyarakat adat dan lain-lain. Oke, mantap sekali. Oke, terima kasih Bung Agil sudah hadir di podcast kali ini. Ya, semoga sukses Bung. Semoga amin. Bisa mencapai upaya maksimal lah dengan apa yang sudah dilakukan ini. Oke, Sinkanes, berakhir juga podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.